Ibu Ita, Bu Ratu, Pak Buram, Pak Rudi, dan hadirin sekalian, saya ingin mulai dengan mengutip sebuah pertanyaan yang banyak diajukan di media. Indonesian economy is rising. Are you rising with it? Sebuah pertanyaan yang mempertanyakan kalau ekonomi Indonesia itu bertumbuh, apakah bisnis juga sama bertumbuh? Nah, jawabannya tergantung siapa kita. Kalau kita melihat gelas itu setengah kosong, kita pesimistik. Barangkali kita bisa bilang growth is like rising tide, but not all boats float. Some boats rise, others leaks, and some are stuck in the mud. Jadi berarti bagi yang pesimis melihat bahwa nggak semuanya ikut bertumbuh. Tapi kalau kita punya pandangan yang berbeda, kita melihat gelas itu setengah isi dan kita optimistik, maka kita akan melihat kenyataan bahwa ekonomi Indonesia itu didorong oleh permintaan domestik yang terjaga kuat, dan itu ditujukan oleh banyaknya aktivitas investasi. Betapa tidak kalau kita lihat angka ekonomi Indonesia 5,03% itu nomor 3 tertinggi di dunia, dan PDB Indonesia itu sudah mencapai hampir 5.000 US dollar per kapita. Ini suatu angka yang luar biasa, dan angka pertumbuhan ini ternyata di kuartal 1 juga masih bertahan dengan 4,87%. Lebih lanjut bahwa ekonomi Indonesia didorong oleh perdagangan, 1/6-nya itu didorong oleh perdagangan, dan growth-nya itu 5,03%, di atas rata-rata pertumbuhan Indonesia. Nah, ini menjadi menarik. Nah, itu sebabnya FLEI ini hadir kembali dengan event yang sudah mencapai edisi ke-25, jadi sudah 1/4 abad sejak tahun 2000. FLEI ini apa? The Premier Business Show. Kami ingin mengetengahkan 5 segmen bisnis: franchise, partnership, license, business opportunity, dan retail solution. Penyelenggara adalah Panorama Media, sebuah anak perusahaan dari Panorama Sentra Wisata TBK, sebuah grup usaha di bidang travel, transportasi, dan hospitality, di mana travel itu ada yang untuk perjalanan domestik, ke luar negeri, ke dalam negeri, dan MICE. MICE ini Meeting, Incentive, Exhibition, Convention and Exhibition, dan Panorama Media ini ada di Exhibition. Dan Panorama Media ini bukan hanya menyelenggarakan FLEI, tapi juga ada event-event lain seperti Mega Build, Renovation Expo, Indonesia Comic Con, Animicon, Coffee Brasserie, Indonesia Coffee Festival, Indonesia Tea Festival, Indonesia Wine Festival, dan juga yang terakhir adalah yang baru di launching adalah Indonesia Outing Expo. Di samping Panorama juga punya Panorama Event dan Panorama Magazine. Nah, saya ingin kembali kepada FLEI. Tujuannya apa? Kenapa sudah 25 tahun ini FLEI kita selenggarakan? Ternyata angka juga yang berbicara. Di Indonesia itu ada 62 juta small medium enterprise, dan semuanya ini mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Tetapi demikian juga kenyataan bahwa hanya sebagian dari small medium enterprise ini
yang tumbuh besar. Pertanyaannya, dari 63 juta small medium enterprise, kenapa hanya sebagian kecil yang tumbuh besar? Jawabannya ada di structure, brand, dan sistem. Structure, brand, dan sistem itu dengan bahasa lain adalah bisnis model. Itu sebabnya kami menyelenggarakan franchise, oleh karena franchise itu adalah mempunyai bisnis model yang sudah sukses, dan ini menjadi track record, tinggal di copy paste, di cloning. Dan itu sebabnya bagi Bapak Ibu, apakah pensiunan, ibu rumah tangga, karyawan yang mencari side income, mahasiswa, generasi muda, bahkan pengusaha muda bisa mengambil jalan pintas, tetapi dengan resiko yang bisa ditekan karena ada cloning dari success story. Dan ini manfaatnya besar sekali, di samping bagi calon-calon usahawan, tetapi juga penting karena kami Flay ini menyediakan suatu sarana. Starting your own business is the leap, but franchising is a leap with safety net. Jadi kita mulai usaha itu adalah suatu langkah maju, suatu lompatan. Tetapi dengan franchise, lompatan itu ada perlindungan safety, resikonya ditekan. Dan itu masih ada satu kutipan lagi. Gen Z dan millennials want more than just a job. They want ownership, purpose, and control. Generasi muda, apakah itu Gen Z maupun millennial, itu ingin lebih dari sekedar mempunyai pekerjaan. Mereka ingin ownership, kepemilikan, mereka ingin purpose, mereka ingin kontrol, dan semuanya itu ada ketika mereka mengambil franchise. Sebagai franchisee, mereka punya ownership, mereka punya purpose, dan mereka punya kontrol. Jadi jelaslah fungsi Flay ini banyak memberi manfaat, khususnya bagi masyarakat, karena Flay ini membuka akses kepada peluang bisnis yang sudah siap jalan dengan resiko ketaken, aman, ya, bahkan untuk pemula. Dan juga Flay itu membuka literasi wirausaha bagi masyarakat yang mau mulai usaha tapi nggak tahu dari mana. Karena di Flay itu ada edukasi, Grab, Run, Grow, bagi mereka yang ingin memulai usaha Grab, atau bagi mereka yang sudah memiliki franchise dan ingin menumbuhkan usahanya Run, dan kemudian bagi mereka yang sudah punya franchise dan ingin mengembangkan usahanya Grow. Nah itu bisa didapat di franchise, literasi bisa wirausaha. Dan kami juga memberikan banyak inspirasi dan empowerment bagi berbagai kalangan, bagi pensiunan yang tetap ingin hidup secara produktif, bagi ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan, atau bagi karyawan yang ingin mempunyai side income, bahkan bagi mereka yang akan mempersiapkan untuk pensiun dini. Juga bagi mahasiswa dan Gen Z yang ingin memulai karir sebagai pengusaha, ataupun bagi pengusaha muda yang ingin scale up. Franchise adalah sebuah leap with a safety net, dan itu menunjukkan bahwa siapapun bisa memulai usaha dengan mitigasi risiko. Jika manfaat itu besar buat masyarakat, ya tentu Flay juga bermanfaat untuk bangsa dan negara, karena kami ikut dalam membangun ekonomi dengan berbasis kewirausahaan dengan secara inklusif dan berkelanjutan,
dengan cara kami mendorong pertumbuhan wirausaha baru dan juga mencoba untuk meningkatkan skalabilitas dari UMKM lokal, di samping ikut menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong ekonomi domestik untuk tetap bertumbuh. Oleh sebab itu, mari kita ikut untuk mensukseskan FLAY yang kali ini adalah FLAY ke-25. Nggak banyak event exhibition yang sudah mencapai umur seperempat abad, dan kali ini akan diselenggarakan di lokasi event yang terbaru di NICE Peak 2, dan itu adalah venue yang terbesar di Indonesia. Saya akhiri dari sini. Terima kasih. Satu, saya mau ucapkan selamat dulu kepada Panorama Media ya. Ini penyelenggaraan ke-25, 25 tahun barangkali ya Pak ya. Karena kita sudah ada beberapa kali pameran 1 tahun 2 kali ya Pak. Dan hampir semua penyelenggaraan yang diselenggarakan FLAY itu berhasil baik. Jadi saya pikir kita perlu kasih selamat, acungan jempol buat penyelenggaraan ini. Nah, ini berikutnya nanti akan ada nuansa baru di tempat yang baru. Ya, ini kalau saya lihat mestinya sih orang yang datang ke daerah PIK sana ini serius bisnis. Ya, jadi pengunjungnya ini tentu orang-orang yang benar-benar cari bisnis. Ya, cari bisnis. Memang ambience-nya memang business like lah. Jadi buat calon-calon peserta exhibition ya, jadi exhibitors, saya kira jangan tunda lah ya, untuk kita bisa join di sini. Kemudian mengenai franchising, Bapak Ibu, saya dulu khawatir pada tahun 90-an awal kalau kita ini menyelenggarakan franchising itu tidak amanah atau seenak-enaknya aja, itu nanti image-nya franchise jadi jelek. Nah, ini saya khawatir pada waktu itu. Dan kalau kita tanya apakah bisnis franchise maju atau enggak, ya kalau kita tanya ke pebisnis tentu pada ngeluh karena situasi ekonomi ya. Tetapi perkembangannya nggak pernah berhenti sampai sekarang. Ya, jadi makin lama ya makin banyak, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kebetulan kali ini FLAY ada beberapa tema yang diselenggarakan untuk business opportunity ini. Ada franchising, ada licensing, ada kemitraan ya, dan lain-lain. Jadi saya ingin sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi apa sih bedanya antara franchise sama kemitraan yang lain? Saya pikir nggak ada masalah yang mau franchise atau yang lain sekarang itu sesuai dengan perkembangan yang kita ada saat ini. Tapi saya ingat begini teman-teman, pada waktu di Amerika kalau teman-teman sempat mampir ke sana ada yang namanya pameran Business Opportunity Exhibition ya, Business Opportunity Event. Di sana itu nggak semua yang pameran ini dia nggak nawarkan franchise, tapi menawarkan peluang bisnis. Bedanya apa sama franchise? Bedanya kalau franchise itu kita ada kesepakatan dengan agreement, dengan perjanjian. Kalau business opportunity enggak, seperti kita beli bisnis. Misalnya beli vending machine misalnya, atau beli mesin untuk bikin laundry misalnya ya. Jadi agak beda di sini. Tapi yang penting buat kita penyelenggara ini, apakah kita mau jalankan dengan franchise ataukah dengan business opportunity, yang penting buat kita adalah bagaimana nanti ajang di pameran ini adalah untuk memberikan silaturahim yang bagus antara yang menawarkan bisnis sama yang beli bisnis. Saya kasih contoh begini ya teman-teman ya, ada bisnis-bisnis yang short term banget. Contohnya kayak misalnya bubble tea misalnya ya, atau misalnya kayak snack yang dijual di street food misalnya ya, atau ada
bisnis kayak balon buket misalnya. Nah ini biasanya ditawarkan kemitraannya itu dengan peluang bisnis opportunity aja. Jadi kita nggak ada kontrak. Saya pernah beli salah satu atau beberapa, malah saya sudah beli 2 kali bisnis opportunity. Yang saya beli itu adalah personalized comic. Jadi kita beli bisnis opportunity komik dengan komputer, ya. Di dalamnya udah ada ceritanya. Kalau nanti ada yang mau bikin komiknya, tinggal sebutin namanya, nama ayah ibunya, kemudian kita masukkan dalam komputer, sudah ada ceritanya, kita cetak, udah jadi komik. Dan anak itu involved, ikutan di dalam cerita komik itu. Nah, yang saya mau cerita bukan bisnisnya, tapi saya minta waktu saya beli itu, Bapak Ibu ya, setiap bulan itu, walaupun kami tidak ada kontrak, tapi setiap bulan itu saya itu ditelepon sama si licensornya. How's the business doing? Okay. Ada masalah apa enggak? Selalu setiap bulan, padahal dia dari Amerika, saya di Indonesia. Selalu tiap bulan dia kasih relationship sama saya. Nah kemudian dia kasih tahu, waktu 1 tahun dia bilang, Burhan, kata dia, bisnis ini di sini udah nggak populer. Bisnis ini udah nggak populer lagi. Sekarang orang-orang nggak pada pakai komik, sekarang orang-orang pakai CD-ROM. Jadi dia tawarkan lagi kepada saya, dia bilang, mau nggak kamu kalau nanti bisnis kamu sudah kelihatan slow down, kamu pakai bisnis opportunity yang baru. Jadi yang saya ceritakan di sini adalah bagaimana kita itu membangun silaturahim atau relationship sama mitra-mitra kita. Jadi teman-teman nanti ya barangkali ya kita akan bisnis kita tidak panjang tapi short term, tapi tetap kita buat relationship yang baik kepada mitra-mitra kita supaya usaha kita juga jalan ya. Banyak sekali peluang-peluang yang lain. Nah itu yang saya pikir perlulah buat kita sosialisasikan kepada para peserta pameran ini supaya jangan hari ini pameran ya nanti bulan tahun depan udah nggak pameran lagi karena bisnisnya sudah nggak ada, ya kan? Kita mau orang yang ikut pameran atau paling tidak teman-teman itu bisnisnya langgeng jalan terus ya. Yang terakhir, kami sebagai franchise academy tentu senang sekali Pak kalau bisa dikasih kesempatan untuk kita sharing ya, membagi pengalaman, bukan mau ngajarin tetapi mau bagi pengalaman karena kami lakukan konsultasi sudah 30 tahun lebih. The beauty is kita ketemu banyak klien-klien yang bagi juga pengalaman sama kita ya. Jadi kami bisa sharing kepada teman-teman ya, seperti pada waktu penyelenggaraan terakhir ya, responnya cukup baik. Mereka tanya-tanya mengenai apa saja pengalaman yang kami punya untuk bagi-bagi pengalaman itu kepada bisnisnya mereka sendiri. Mudah-mudahan nanti kami bisa lagi untuk bantu sharing atau ya, terlibat untuk sharing. Saya kira terakhir mudah-mudahan acara ini sukses, ya, tempatnya baru bagus. Insya Allah para pebisnisnya juga serius-serius atau para pengunjungnya serius-serius untuk datang dan kita sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Burhan bahwa sampai dengan saat ini juga perkembangan bisnis waralaba masih terus berjalan dan berkembang. Dan saya ingatkan kembali bahwa pada saat COVID juga bisnis franchise atau waralaba lah yang paling cepat untuk pulih kembali. Dan seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara yang ekonominya cepat pulih pada saat terjadi COVID di seluruh dunia. Memang bisnis waralaba itu tidak berjalan sendiri. Kita bersama-sama dengan pemerintah, di mana dalam hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mensupport bisnis waralaba. Sekalipun terkadang ada yang kesannya bahwa
regulasi tersebut kurang mensupport. Tapi biasanya hal-hal tersebut kita akan diskusikan kembali, khususnya dari Perhimpunan Wali. Kami banyak memberikan masukan untuk setiap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sebelum regulasi tersebut dikeluarkan, biasanya pemerintah akan memanggil asosiasi waralaba, akan memanggil pelaku waralaba untuk bisa mendapat masukan-masukan. Dan hingga pada saat ini yang sekarang sedang dibahas adalah mengenai masalah kepemilikan bisnis. Beberapa tahun yang lalu memang dibatasi bahwa untuk bisnis minimarket, bisnis restoran itu ada batas kepemilikannya. Tapi berapa tahun lanjutannya lagi katanya ada penghapusannya lagi. Dan ternyata sekarang penghapusan itu tidak dicabut dari regulasinya, dan itu tetap diberlakukan. Dan pada saat ini sedang diusahakan kembali oleh berbagai asosiasi, salah satunya asosiasi retail juga mencoba untuk menghapuskan yang namanya batasan gerai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya untuk batasan tersebut ada plus ada minusnya. Plusnya adalah untuk bisa berbagi bisnis tersebut dengan pelaku usaha lainnya. Minusnya banyak akal-akalan juga, kesannya diberikan kepada orang lain padahal masih keluarga atau kolega juga. Memang dalam hal ini pemerintah harus benar-benar mereview hal tersebut, harus melihat sehingga setiap regulasi yang dikeluarkan juga plus minus itu bisa diantisipasi. Bisnis waralaba dari beberapa tahun yang lalu memang setiap tahun terjadi perkembangan. Sekalipun tahun ini di semester pertama pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5% dan diprediksi untuk semester selanjutnya akan lebih turun lagi dari 5%. Seperti itu. Dan memang dampaknya pasti ke pertumbuhan ekonomi berdampak ke perkembangan bisnis. Di semester pertama kita lihat bahwa memang pelaku bisnis banyak mengalami penurunan dari bisnis kuliner, retail, seperti hal tersebut. Walaupun pemerintah sudah memberikan gaji lebih awal, memberikan THR lebih awal daripada biasanya dengan satu harapan bahwa dari THR itu masyarakat belanja dan terjadilah pergolakan ekonomi. Tapi ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana tetap saja walaupun THR sudah dibagikan lebih cepat daripada biasanya, ternyata untuk perbelanjaan yang terjadi di market itu tidak terlalu signifikan. Mungkin banyak masyarakat yang menyimpan THR-nya kali ya, kita nggak tahu, tapi hasilnya dari retail, dari bisnis waralaba juga memang tidak terjadi peningkatan seperti yang diekspektasi. Di semester kedua ini memang pemerintah berusaha untuk mendorong agar pelaku bisnis itu, bisnis apapun bisa mengalami kenaikan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai saat ini sih bisnis waralaba masih terus berkembang ya, walaupun mungkin tingkat perkembangannya tidak sebesar seperti tahun-tahun yang lalu. Beberapa waktu terakhir ini saya berjalan keliling ke daerah-daerah dan saya lihat di daerah-daerah juga tetap masih banyak bisnis waralaba yang dibuka, dan animo pelaku usaha yang di daerah juga masih baik terhadap yang namanya bisnis waralaba. Seperti itu. Jadi akhirnya saya bisa melihat bahwa dengan cara seperti ini, sekalipun pertumbuhan ekonomi kita mengalami penurunan, tapi euforianya pelaku usaha waralaba itu masih tinggi ya, dimana ternyata di daerah-daerah itu animonya masih banyak. Makanya saya juga dengan teman-teman perhimpunan wali juga ini menjadi masukan berharga buat kita, sehingga kita juga bisa mendorong para franchisor untuk mereka juga bisa masuk ke daerah-daerah. Itu mau di daerah
daerah yang dekat dari Jakarta maupun daerah yang jauh sekali dari Jakarta seperti daerah timur seperti itu. Nah, inilah yang membuat kami dari Perhimpunan Wali tetap semangat ya, tetap semangat untuk terus mensupport para pelaku usaha waralaba. Dan kami senang sekali di mana Panorama juga yang menjadi partner kami selama 25 tahun. Panorama yang menjembatani dengan mengadakan satu expo waralaba, dan seperti tahun ini expo yang kedua, yang pertama kemarin bulan Mei sudah kita lakukan di JCC, dan yang kedua ini kita lakukan di NICE. Ini merupakan satu terobosan baru. Tadi seperti Pak Burang katakan bahwa yang datang itu pasti benar-benar serius untuk beli bisnis. Kenapa? Mengingatkan tempatnya lebih jauh ya, butuh effort untuk bisa datang ke sana. Jadi bukan hanya untuk jalan-jalan, bukan hanya untuk shopping window, tapi memang punya tekad, punya rencana untuk membeli bisnis, sehingga mereka akan datang ke sana melihat bisnis yang diberikan pada mereka melalui expo tersebut. Kami sih berharap di bulan Mei kemarin respon masyarakat bagus ya. 3 hari kita adakan expo di JCC, itu yang datang juga ramai. Memang pada hari pertama ya agak sedikit kurang ramai karena ada event juga di JCC. Tapi setelah event JCC itu dia selesai, di kita juga kembali ramai. Dan kami mendapat masukan juga daripada tenan-tenan bahwa mereka happy dengan expo tersebut, di mana banyak transaksi terjadi juga. Dengan banyaknya transaksi itu menunjukkan bahwa sebenarnya minat masyarakat apapun keadaan ekonomi Indonesia, semua lagi tetap berusaha untuk tetap survive, berusaha untuk tetap maju ya, dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Salah satu caranya adalah dengan mengambil bisnis waralaba. Bisnis waralaba itu kan investasinya macam-macam ya, dari 20 juta sampai 20 miliar ada. Itu menjadi satu pilihan buat masyarakat, mau memulai usaha sesuai dengan isi kantong mereka, dan bisnis waralaba adalah salah satu pilihannya. Kami berharap dengan kerjasama kami bersama-sama dengan Panorama itu bisa membuat industri bisnis waralaba juga bisa semakin terus maju, terus berkembang, dan harapan kami juga maju bisa sampai ke seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, bahkan bisa sampai dengan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsungan di tanggal 10-12 Oktober di NICE 2. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang belum pernah dengar Flay atau SIM terbaru atau rekan media baru, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya tentang acara Flay itu sebenarnya apa sih. Flay itu sebenarnya idenya adalah kita ingin menciptakan sebuah ekosistem untuk para orang-orang yang menjadi peluang usaha dalam bentuk berbagai segmen bisnis, maupun dari F&B, servis jasa, laundry, edukasi, dan juga retail store dan sebagainya, bisa datang ke tempat kita untuk melihat, sekaligus juga bisa mendapatkan insight dan juga knowledge penambahan tentang apa sih itu waralaba, apa sih kemitraan, bisnis franchise, segala macam informasi yang mereka ingin tahu dan juga mereka ingin serap sebelum membeli franchise, dan juga bisa memilih-milih memberikan wawasan mereka sebelum membeli dengan berbagai keperluan dan juga konferensi kita adakan, bisa datang ke tempat kita. Flay ini sendiri berdiri dari 5 pilar. Ada 5 pilar yang kita tawarkan kepada visitor kita ya, untuk atau juga calon-calon investor kita. Itu ada dari franchise, business opportunity, retail solution, IP license, dan juga distributor atau reseller tersebutnya. Next. Ini saya ingin memaparkan tentang apa yang kita telah capai selama 3 hari kemarin di tanggal 16 sampai 18 Mei di edisi pertama kita. Secara posture report kita dalam 3 hari kemarin itu kita mendatangkan kurang lebih sekitar 14.000 orang selama 3 hari event. Kemudian dari total brand yang mendukung kita kurang lebih 150 brand,
lalu kita mengundang kurang lebih ada 20 top speaker yang kita undang, yang pakar ahli di dalam bidang-bidang yang kita tawarkan. Kemudian dari segi fasilitasnya kita ada 90%. Dan kalau kita bagi lagi untuk dari profil visitor kita, ini cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selain dari franchisee, itu juga ada juga dari employee atau pekerja profesional, business ownership, dan juga student, housewife, dan juga pensiunan dan lain-lainnya. Ini membuktikan bahwa franchise ini bisa diminati dan juga dimiliki oleh berbagai kalangan. Jadi nggak harus dari businessman atau bagaimanapun. Ini terbuka dengan umur dan juga background masing-masing dari investor ini. Karena ini bukan bisnis yang terlalu sulit untuk diaplikasikan posisinya. Kemudian dari demografi kemarin 90% peserta kita ada dari Indonesia dan 2%-nya ada dari Malaysia nasionalnya. Next. Dan kalau kita bedah lagi dari exhibitor profile yang kita bisa lihat adalah tetap yang paling banyak untuk franchise di Indonesia itu dari F&B dengan total porsi sekitar 97%. Kemudian dari education training itu dari 18%. Lalu kemudian beauty and lifestyle healthcare itu 6%. Retail tech dan wholesale itu sekitar 6%, services 7%, dan others 7%. Jadi ragam untuk type of industry yang kita tawarkan kepada calon-calon mitra itu cukup beragam ya. Jadi kita memberikan banyak option kepada orang-orang yang datang ke tempat kita untuk bisa memilih franchise sesuai dengan passion ataupun keinginan mereka. Kemudian dari visitor profile, ini cukup penting juga karena mostly bisa dibilang orang yang datang ke tempat kita itu selain dari Jakarta banyak juga yang dari luar kota posisinya. Ada dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Yogyakarta. Jadi banyak juga orang-orang dari daerah yang ingin membawa bisnis yang belum ada di tempat mereka, yang mungkin sudah ada di Jakarta atau di daerah mereka nggak ada. Mereka bisa mencari inspirasi bisnis-bisnis yang bisa jadi hype nanti di posisi sana. Ini yang tujuan kita adalah untuk pengembangan bisnis secara regional semuanya. Kemudian kalau untuk kita bedah lagi dari background, total dari visa background kita itu persen employee itu sekitar dari 40% dari employee, kemudian dari entrepreneur 20%, housewife 20%, dan juga student atau mahasiswa itu 9%, atau investor ataupun kita bisa bilang pensiunan itu 9%. Ini tadi saya bilang bahwa bisnis franchise ini merupakan role model yang bisa diaplikasikan ke berbagai kalangan dan juga berbagai umur posisinya. Next. Apa aja sih nih yang akan ada di pameran franchise selain exhibition? Jadi kita ada beberapa bisnis program ya yang kita tawarkan. Jadi kita exhibition kita ada business conference. Biasanya kita juga ada kompetisi yang kita adakan untuk bisnis konsep yang kita bisa kolaborasi dengan anak-anak kuliahan dengan kemudian bisnis manajemen, sehingga kita bisa memberikan inspirasi kepada mereka lah bahwa dimulai dari bisnis model yang kecil kita bisa berkembang nanti menjadi franchise ataupun bisnis opportunity. Kemudian kita juga ada offset buyer. Ini cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian. Offset buyer ini adalah kita mengundang untuk beberapa orang ataupun sekelompok orang yang memang ingin mencari bisnis dan bisnis lokal maupun internasional bisnis yang nanti akan kita bikinkan untuk 3 rangkaian acara dan kita akan pertemukan dengan exhibitor kita selama 3 hari event. Jadi ada beberapa poin dari event program kita. Satu namanya business matching. Business matching ini adalah sebuah platform yang kita bikin atau kita develop untuk para exhibitor untuk memudahkan para exhibitor untuk bertemu dengan calon mitra ataupun investor. Itu merupakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat janji meeting ataupun men-scan data tamu untuk datang ke arah booth mereka. Jadi tidak perlu pakai buku tamu lagi, bisa menggunakan aplikasi business matching kita. Sedangkan untuk coaching bisnis, masterclass workshop, masterclass franchise segment adalah business conference yang kita bekerja sama dengan FAI dan juga beberapa top speaker yang kita undang untuk memberikan wawasan dan juga insight kepada orang-orang yang sedang ingin bisnis nih. Apa sih yang saya mesti siapkan? Apa sih yang saya mesti perlu tahu nih kepada yang saya tanyakan kepada franchise jika saya ingin membeli franchise. Jadi kita mengedukasi mereka agar mereka sudah siap secara wawasan sebelum membeli franchise. Dan kita pun juga bekerja sama dengan wali untuk memberikan konsultasi penyuluhan tentang
mungkin syarat-syarat apa aja perlu dipenuhi dan sebagainya untuk memudahkan para franchisee untuk memiliki dan mempunyai bisnis franchise. Kemudian masuk bayar yang kita akan laksanakan lagi di acara Free edisi 25 yang kerjasama dengan Nice Peak 2. Kita akan mengundang untuk para pemilik untuk ruko-ruko di Peak 1 dan Peak 2 untuk datang ke acara event kita untuk bertemu dengan para exhibitor kita dengan format nanti akan didetailkan secepatnya nanti di antara kita buat meeting one-on-one ataupun kita ajak berkeliling untuk menjadikan meeting kepada exhibitor posisinya. Jadi salah satu kelebihan dari Free adalah kita selalu memberikan knowledge dan juga informasi secara gratis kepada visitor mengenai tentang update industri franchise dan juga regulasinya baik dari sisi umur, dari sisi background maupun masing-masing tech industri. Jadi ini salah satu key point kita dari Free ya dibanding event lainnya. Next. Ini yang tadi saya bilang yang sudah dijelaskan kepada dari sisi oleh Pak Roy ya. Bisnis conference kita ini selalu mempunyai 3 pilar Grab, Run, Grow. Grab ini adalah bagaimana kita encourage untuk para visitor ataupun calon mitra untuk mengambil kesempatan dalam acara di hari event kita. Run itu adalah kita memberikan edukasi bagaimana menjalankan bisnis franchise setelah mereka membeli. Dan Grow itu bagaimana setelah mereka mempunyai satu bisnis, kedepannya apa yang mereka ingin harapkan, apakah ingin mempunyai bisnis yang sama atau ingin mempunyai another store dan sebagainya. Ini yang kita kasih insight kepada mereka semua agar mereka tidak setelah beli bingung. Mereka ada guide-guide yang mereka bisa pakai setelah membeli bisnis franchise dan juga bisa berkonsultasi dengan orang dengan FHI maupun juga dengan wali posisinya. Next. Dan ini marketing strategi yang kita gunakan selama lagi event. Jadi memang kita menggunakan untuk beberapa platform. Satu, kita media sosial media platform sudah pasti karena zaman sekarang media sosial itu powerful untuk memberikan informasi. Kemudian juga kita ada kolaborasi dengan beberapa influencer yang terkait dengan industri franchise itu sendiri. Kemudian kita ada strategic partnership, ada digital campaigns, dan juga ada media dan juga out of brands untuk konvensional brandingnya seperti kayak baliho, bulu dan sebagainya. Berbagai contoh kita bekerja sama dengan Lemon Chin, dengan Info Jakarta, dan juga ada beberapa sosial media platform yang kita bekerjasama yang terkait dengan industri franchise itu sendiri. Next. Dan ini mungkin beberapa pas exhibitor kita ya yang sudah join juga sudah menjadi regular customer kita. Contoh mungkin kalau Bapak Ibu tahu yang unicornnya di Indonesia ada Alfamart, ada Indomaret. Kalau mungkin ada istilahnya mungkin untuk makanan F&B cukup banyak ya. Ada Tiarnala, ada Wena, ada Karisma Bahari, dari edukasi ada dari studio renang, ada dari Ohio Driving School, dan juga mungkin kalau dari salon kita punya Kid Cuts, kita juga ada juga dari air minum untuk water refill, air minum biru. Jadi untuk type of industry yang kita tawarkan ke exhibitor kita cukup lengkap, jadi memberikan banyak pilihan kepada visitor yang datang posisinya dengan range harga mulai dari puluhan juta sampai miliaran. Jadi visitor punya pilihan dan bisa merencanakan tentang bisnis apa sih nih yang kira-kira akan dapat ambil ke depannya nanti. Next. Ini adalah overview floor plan nanti yang akan kita laksanakan di Peak 2. Jadi ini adalah venue baru yang namanya Nice. Nanti saya akan dijelaskan secara nanti dari pihak Nice akan dijelaskan secara lengkap tentang Nice seperti apa. Ini saya hanya kasih secara overview tentang hall-nya secara keseluruhan dari pihak atas. Total itu ada 11 hall dan yang kita pakai itu adalah hall 9 dan 10. Jadi nanti ada 3 hall yang akan dipakai. Satu itu adalah cafe and brasserie untuk food industry. Kedua adalah kita Franchise Expo di hall 10. Kemudian nanti ada event tour juga nanti di hall sebelahnya. Jadi ada 3 event yang akan berlangsung bersamaan ya Bapak Ibu sekalian. Next. Dan ini secara Zoom, ini ada layout yang akan kita akan pakai nanti pada saat acara event.
Jadi nanti ada 2 hall akan digabung. Mungkin ini hall kita pernah laksanakan pada saat tahun lalu di G-Expo. Bedanya mungkin sama yang sekarang apa nih? Kalau mungkin di G-Expo dulu kita partisi antara satu hall dengan hall yang lainnya posisinya. Cuman kali ini untuk meramaikan acara kita akan gabung untuk 2 hall ini. Jadi memberikan banyak juga visitor kepada exhibitor kita dan juga memberikan banyak play juga dari segmen lainnya posisinya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mendukung acara ini supaya lebih ramai, yang biasanya free kita berbayar, kita edisi kali ini kita akan gratiskan untuk para visitor datang selama 3 hari. Jadi support pun dari kita pun juga kita cukup maksimal untuk mendatangkan event untuk mendatangkan visitor sebanyak mungkin kepada Bapak Ibu sekalian agar mensukseskan event di tempat baru ini posisinya Bapak Ibu sekalian. Next. Ini update dari floor plan Bapak Ibu sekalian untuk sampai sekarang dengan beberapa exhibitor yang sudah tag-in, yang sudah join kita posisinya bisa Bapak Ibu lihat sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum untuk book atau apapun posisinya bisa untuk menghubungi sales masing-masing jika tertarik untuk mengikuti ini, karena mungkin dari selebaran yang telah dikasih Bapak Ibu sekalian ada penawaran menarik nih yang bisa didapatkan kalau Bapak Ibu sekalian bisa book hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini nih yang ditunggu biasanya sama exhibitor sekalian nih. Jadi dimulai dari shell scheme sampai row space. Jadi kita ada kasih special price jika mau booking hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini hanya berlaku 1 minggu dari sampai hari ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah minggu ini berarti udah berlaku lagi nih. Karena harganya jadi cukup miring dan juga ada beberapa additional tambahan yang lainnya. Seperti di sini beberapa program yang kita kasih ke exhibitor dan biasanya berbayar nih. Jadi untuk potongan cost untuk Bapak Ibu sekalian pun juga lumayan. Ada dari mulai dari 16 SKM sampai 72 SKM. Itu berlaku dari shell scheme dan juga row space. Jadi Bapak Ibu sekalian juga sudah pegang floor plan yang terakhir yang sudah diberikan daripada media registrasi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu, bisa pilih kurang lebih apa nih ukuran yang kurang menarik ataupun ada ketarikan di spot mana segala macam, nanti bisa hubungi salah masing-masing biasa memegang apa Bapak Ibu sekalian ya. Next. Oke, terima kasih semuanya. Sekian pemaparan singkat dari acara kita ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Industri Pameran Nusantara di bawah naungan Agung Sedayu Group dan juga Salim Group. Industri Pameran Nusantara atau IPN dengan project NICE ini akan berlokasi di PIK 2. Seperti kita semua ketahui, PIK 2 menjadi salah satu kawasan yang maju dan berkembang saat ini. Dan kami juga mungkin kurang terlihat di sini ya, di bawah ini kami member of Asperapi, asosiasi perusahaan saya lupa ya, pameran, asosiasi perusahaan pameran Indonesia, Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan juga kami secara global certified untuk exhibition industry. Nextnya untuk kawasan di PIK 2. Jadi ini memang lokasi yang sangat strategis ya, di kurang lebih 7 menit dari Bandara Soekarno-Hatta melalui tol, dan juga untuk di area sendiri 4 menit melalui dari Pantai Pasir Putih, 9 menit dari Cove Batavia, 10 menit Sedayu Indogolf, dan 30 menit untuk both Inner Ring Road Toll dan Outer Ring Road Toll. Nah, ini 8 Wonders of NICE. Jadi yang kalau di dunia ada 7 Wonders, kita ada 8 Wonders of NICE. Tentunya pertama prime location seperti yang diinformasikan di awal, lokasinya strategis. Saat ini juga kita juga tahu ya, banyak sekali akses transportasi yang sudah didukung oleh pemerintah. Lalu juga ada best accessibility, efficient flexibility, breathtaking view, sophisticated facilities. Jadi dengan fasilitas yang mutakhir, modern, terkini, unrivaled visibility, vibrant surrounding, dan exclusive experiences untuk Wonders of NICE. NICE in numbers. Untuk di land area sendiri kami di 400.000. Lalu untuk kurang lebih 40 hektar, untuk dibangunnya sendiri di 30 hektar.
Jadi memang semoga juga mohon dukungannya untuk segera akan diresmikan di tahun ini, di akhir tahun ini, dan akan dinobatkan sebagai the largest MICE venue in Indonesia. Boleh mohon tepuk tangannya untuk MICE akan menjadi premier venue untuk MICE terbaru di Indonesia. Ini untuk lebih detailnya di fase pertama development akan lebih detail lagi ini. Jadi untuk MICE sendiri ada 3 building A, B, dan C. Nah untuk yang event play ini berada di hall 10. Jadi ini ada pintu masuk untuk di area barat, ini utara, dan ini dan timur. Jadi ini nanti bisa langsung masuk ke area drop off, langsung ke lokasi venue-nya, di play-nya. Jadi sangat dimudahkan, tidak hanya bagi pengunjung, tapi juga untuk exhibitors. Aksesnya langsung di area venue di hall 10. NICE juga sangat mendukung sekali untuk penghijauan, jadi kami juga memiliki green area di luar. Baik. Ini untuk facade view. Ini yang di barat. Ini untuk exhibition hall-nya. Saat ini progres kurang lebih di 80-90%. Untuk di event pertama ini di East Atrium. Ini West Atrium. Exhibition pre-function. Yang di area ini juga untuk social events, misalnya ada pop-up exhibition atau booth exhibitions juga diperkenankan. Ini courtyard. Ini juga area luar ruang. Ini yang surroundings area. Jadi dikelilingi oleh beberapa dan banyak ya sebenarnya interesting points surroundings untuk leisure, entertainment, and sports destinations. Ada Dreamfield Beach Club, Entertainment District, golf, Aloha mungkin kalau teman-teman media sering ke Aloha Lands End dengan white sands-nya. Oke. Nah, ini where to stays-nya dari 5-star hotel yang surroundings dengan yang berdekatan dengan di peak 1 dan peak 2. Untuk Swiss Hotel masih di peak 1, Mercure untuk 4-star hotelnya, Oakwood, Hilton, Harris, Royal Palm Hotel, Osaka Hotel, Golden Tulip, Hilton Nice Peak, dan Navas Shadow. Untuk Hilton Nice Peak ini yang diakhiri tanda bintang keduanya ini akan sama lokasinya dengan Nice. Jadi satu kawasan dengan Nice. Dan untuk beroperasi di 2026 saat ini proses pembangunannya. Ini surroundings area untuk rumah sakit, ada Rumah Sakit Hermina, ada Cici Hospital Peak, Rumah Sakit Peak, dan Grand Family. Ini untuk revisiting Nice, Indonesia's Future Nice Destination, progress update-nya. Ini A, B, dan C. Saat ini atap sudah install dan semoga dan memang harus fix untuk di September ini rencana akan ada opening. Dan event perdana yang sudah publish juga adalah event di akhir Agustus. Ini untuk residence profile. Ini menarik. Jadi di sini untuk gender 43 dan 57%, lebih ke wanita. Untuk age groupnya di 46%, 26 sampai 35 tahun, berarti milenial ya. Generasi milenial, generasi saya ini milenial. Religion untuk residence profile-nya di Kristen 45%, lalu Islam, Buddha, dan Katolik. Nationality tentu WNI. Untuk education graduated
di 75%, marital statusnya dengan anak di 54%, single 30%. Amount of kids-nya lebih ke yang satu anak ya, di 57%, disusul dengan yang 2 anak. Kids age-nya average 3-5 tahun, anak dari generasi milenial ya. Oke, next-nya. Residence profile. Untuk di 55% status owner of rent atau rentalnya itu ada di tertinggi di rental, di renternya penyewanya di 59%. Untuk ownernya sendiri 41%. Type of owned property-nya untuk di land house atau di rumahnya itu di 62%. Untuk yang apartment dan disusul commercial property. Lalu untuk yang previous living areas lebih banyak sebelumnya di North Jakarta, di Jakarta Utara ya, 35%, lalu Jakarta Barat dan Tangerang. Area bekerjanya juga yang dekat di Jakarta Utara, disusul dengan Tangerang. Lalu transportation preference-nya lebih ke kendaraan pribadi di 84% dan motor setelahnya ya di 13%. Lalu untuk sekolah di sini untuk sekolah dari residence-nya ini di BPK Penabur. Lalu disusul dengan CC School. Ya, jadi memang tinggi ya di BPK-nya karena tadi dominasinya adalah yang Christian. Ini untuk average ya, untuk median of household income-nya. Di mediannya di 33 juta monthly ya. Monthly lumayan ya pendapatannya. Expense-nya yang tertinggi di 5-10 juta di 26%. Disusul di atas 25 juta itu 19%. Occupation-nya adalah karyawan di 31%, staff level. Businessman sendiri di 17%. Spending untuk pendidikan di 18%. Monthly income, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini 5-10 untuk yang staff level di 29%. Businessman-nya sendiri di sini 26% untuk antara 20-30 juta per bulan dan 40-50 juta per bulan. Lalu untuk keluarga, bisnis keluarga ini 45% di 50-75 juta per bulan. Junior manager eksekutif di 43%, income di 10-20 juta. Middle manager 50-75 juta. Untuk residence profile-nya ya, untuk median of income. Ini untuk shop house, ruko, untuk property purpose-nya. Jadi ini menarik ya, bahwa memang pada kenyataannya PIK 2 ini kurang lebih secara angka 2-3 bulan selalu ada kafe atau restoran baru di angka 31%. Ini restoran. Lalu disusul dengan kafe dan coffee shop. Karena menarik. Jadi tadi kalau residence profile, sedangkan untuk yang nanti visiting juga akan ada profilnya. Teman saya sendiri yang tidak tinggal di PIK, tapi juga di Jakarta Selatan, dengan sudah memiliki brand keluarga ayam goreng, nah itu juga sangat tertarik dengan bisnis kuliner di PIK 2, karena memang animonya tinggi, high demand, jadi sangat tertarik untuk membuka restoran karena mungkin ROI-nya dipikirnya kan naik karena weekend juga sangat tinggi untuk angka kunjungannya. Ini untuk visitors profile. Regionnya di Jakarta Barat tertinggi di 27%. Lalu untuk gender dominasi oleh wanita. Lalu untuk age groupnya di 42%, religion untuk pengunjung di Islam. Single, wow single ya. Oke, lalu untuk occupation sama tetap di staff level dan income median di 7 juta dengan expense-nya di 4-7 juta. Itu untuk profile visitors-nya. Boleh kalau mau difoto. Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya.
Saya Taufik dari wartausaha.com. Pertama, kali saya mau tanya dengan Pak Haryanto, Pak. Lalu dengan Ibu Nice-nya di venue nanti. Baik, Pak Haryanto, event yang dilakukan oleh Play ini kan setahun bisa 2 kali, bahkan satu sekali atau 1-2 kali. Belum lagi beberapa event atau penyelenggara lain, misal saja IFRA oleh Diandra, lalu ada IFBC dengan Expo dan lain-lain. Artinya 1 tahun itu kita bisa lihat bisa 5 sampai 6 kali lebih gitu kan. Nah ini kan katakanlah bisa merekrut ceruk pasar yang sama. Nah kalau dari Play sendiri dari Panorama, kira-kira apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat khususnya para bisnis ini yang tentunya berbeda dari beberapa penyelenggara lain? Barangkali itu. Pertama kali diselenggarakan di tahun 2000, tentu namanya event, dan kami itu mau merupakan event franchise yang pertama ya Bu ya, yang diselenggarakan di Indonesia. Dan pada saat itu memang kebiasaannya adalah annual event, jadi setiap tahun 1 kali. Dan yang 1 tahun sekali ini terpaksa berhenti ketika pandemi COVID 2020, 2021 dan 2022 kami mencoba untuk mulai kembali. Nah, ketika kami mulai kembali, ternyata sambutannya luar biasa. Ibu Ita baru sampaikan, ternyata jawaban terhadap pandemi ketika banyak orang yang usahanya tiarap, yang membangun ekonomi pada saat itu dan bisa berjalan adalah usaha franchise. Nah itu sebabnya justru pada saat COVID kita melihat antusiasme untuk mulai berusaha kembali itu datangnya dari franchise. Nah itu yang menjadi penyebab mengapa justru sesudah franchise, sesudah COVID, franchise itu setahun kami selenggarakan menjadi 2 kali. Contoh event yang ke-24 itu menggunakan Hall B Jakarta International Convention Center, yang kita tahu bahwa Hall B itu luasannya 2 kali lipat dari assembly. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, untuk seremonial boleh dibagikan. Baik. Ya, kita akan melakukan cheers. 3, 2, 1, cheers. Cheers, boleh dulu. Oke, sambil difoto ya. Bersama dengan ini, Play Business Show edisi ke-25 yang akan dilaksanakan pada Oktober nanti resmi dimulai. Harapan terbaik untuk kelancaran dan kesuksesan Play Business Show kali ini. Semoga acara ini memperkuat hubungan kita dalam mendukung perkembangan industri waralaba di Indonesia. Jangan lupa, Play Business Show akan diselenggarakan selama 3 hari.